merasakan apa yang aku rasain, Pak. Bertahun-tahun aku menahan semuanya, Pak. Berkali-kali Papa udah kasih aku nasihat. Aku dengerin semua, Pak. Tapi apa yang terjadi kemarin? Lagi dan lagi, Papa ingat setelah Andin meninggal, Rena tiba-tiba kabur dari rumah dan pergi ke kuburan. Dan tidak ada satu orang. Saya Randy akan menjaga Al dengan baik. Iya, soalnya di zaman sekarang ini kita memang harus ekstra hati-hati sih. Ya sebenarnya Bu Sarah, saya juga mau cerita. Ada yang membebani pikiran saya. Memangnya ada apa lagi, Bu? Jadi kemarin Al pulang membawa seorang perempuan dan anaknya. Siapa? Namanya Nia, anaknya namanya Kayla. Ya, Al cerita ke saya, katanya Nia ini adalah perempuan yang sama-sama terdampar waktu mereka habis kecelakaan pesawat tuh mereka terdampar di pulau dan mereka sudah berjanji untuk saling menolong. Ya, karena alasan kemanusiaan sih. Jadi, ya Al memperbolehkan dan menampung sementara Nia dan anaknya ini di rumah Pondok Pelita. Kenapa diizinin, Bu? Memangnya nggak ada keluarga yang lain? Kok bisa tiba-tiba tinggal di situ? Masalah itu saya juga kurang tahu, Bu Sarah. Saya juga masih mau mencari tahu lebih banyak lagi soal Nia ini dari Al. Ya, tapi kita tetap harus hati-hati, Bu. Ini kan orang baru. Paling nggak mungkin Ibu Rosa bisa cari tahu dulu latar belakangnya. Iya, paling nggak buat kita penasaran kita itu jadi hilang. Ya, Bu Sarah benar sih. Makanya saya juga nantilah saya akan gimana caranya saya akan mengorek lebih jauh lagi mengenai Nia ini. Saya juga nggak akan percaya begitu aja. Ya, apalagi sekarang ini kan kita juga sedang menghadapi banyak persoalan ya. Jadi pikiran saya tuh benar-benar terbelah, Bu Sarah. Iya, betul, Bu. Ya, alhamdulillah saya udah sedikit banyak ya, sedikit tenang setelah bicara sama Bu Sarah. Terima kasih ya. Udah Bu Sarah, sehat-sehat, oke? Iya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah saya sehat. Ibu juga sehat-sehat terus ya. Amin, amin. Bu Sarah juga ya. Sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam. Saya harus benar-benar menyelidiki siapa Nia ini sebenarnya. Jangan sampai kehadirannya menambah masalah di keluarga ini. Ya Allah. Ya Allah, kok sakit. Mah? Mah? Kenapa? Nggak, aku kayak pusing aja sih. Ma, Aku ngerasa pusing aja. udah kita ke rumah sakit ya. Ini badan kamu menggigil begini, kamu pucat loh, Mah. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Nggak usah ke rumah sakit. Nah, kita ke rumah sakit aja. Mungkin ini ada hubungannya sama transplantasi hati kamu yang baru, ya. Kita cek ke dokter aja. Kalau aku ke dokter, pasti papa akan tahu kondisi aku yang sebenarnya. Aku nggak mau papa jadi khawatir dengan meninggalnya Andin, lalu hilangnya Askara dan Rena. Terlalu banyak beban pikiran papa. Nggak perlu aku tambahin lagi. Ma, kita ke rumah sakit ya. Ini kan kebetulan juga jadwal check up kamu. Ma, tolong jangan ada yang tutupin sama papa. Minimal kita ngomong sama dokter. Jadi ketahuan sakitnya apa, penanganannya seperti apa. Apakah memang ada hubungannya sama transplantasi hati kamu yang baru ini? Ya, kita hadapin sama-sama. Kamu nggak sendirian, oke? Kita sama-sama ke rumah sakit ya. Iya.
Oke, Mbak Mirna nih kembang-kembangnya udah mulai numbuh deh yang baru kemarin kita beli. Iya, cuma kayak masih hijau-hijau gitu. Iya. Mbak Kiki, Mbak Mirna, ada yang bisa saya bantuin nggak? Kebetulan nggak ada, Mbak. Iya, nggak usah. Biarin kita aja, nggak apa-apa. Ini kan kerjaan kita. Kalau semuanya Mbak yang ngerjain, kita ngerjain apa dong? Kita kan nggak enak sama majikan kita, ya kan Mbak Mirna? Iya. Jadi mendingan Mbak Nia nggak usah ikutan kerja di sini. Mending balik ke kamar, istirahat aja gitu. Siapa tau capek. Kan tadi pagi habis masak. Iya benar. Saya nggak enak kalau diem-diem aja yang lain kerja. Apalagi kan saya udah diizinin untuk tinggal di sini untuk sementara. Kayaknya saya nggak ada kontribusi gitu. Gak ada. Silakan Iya, istirahat, nggak apa-apa. Iya, di sini kita juga sudah selesai kok ya Mbak Mirna ya. Ya kalau nanti ada yang bisa saya bantu, saya ada di kamar. Iya, tentu. Mbak. Ya. Ada yang bisa aku bantuin? Nggak ada. Mana? Ada nggak? Nggak ada lagi. Hah? Kok lama-lama gue colok matanya? Sok-sokan mau nananya minta dibantuin. Udah kelihatan nih gerak-geriknya nih Mbak Mirna. Ih, kok makin kesini kayaknya makin kelihatan ya niat busuknya tuh kayak gimana ya. Apalagi tadi pagi tuh sok-sokan bikin sarapan buat kita semuanya. Iya Pan? Wah gue rasa dia mau ambil hati kali tuh buat Pak Bos sama Bu Bos. Kayaknya dia sengaja dibikin kita malu Mbak Mir. Secara kan semalam udah kita tegur. Iya juga sih ya. Mungkin dia agak rada-rada kesel juga kali sama kita ya. Ingat ya Mbak Mirna ya. Ingat juga ya Ki ya. Kita berdua harus mantau pergerakan dia, jangan sampai lengah terus habis itu berhasil mendapatkan hati Mas Al. Oh bener banget. Kita harus jagain dia jangan sampai dia mepet. Pokoknya kita harus jaga nama Andin. Oke? Setuju. Oke, kita siram lagi lah sayang. Katanya udah kelar tadi. Ya kan pura-pura depan dia daripada dia merepet di sini. Oh ya udah gue udah tuh tadi beresin potnya. Ini masih belum. Lu aja udah sana. Ren, Iya, Pak. saya masih kepikiran soal penelponan tadi. Sepertinya kita harus bergerak, Ren. Kita harus pastikan informasi ini benar atau enggak. Iya, betul, Pak. Dan kita juga harus tetap waspada, Pak. Dengan segala kemungkinan yang ada. Iya. Tapi karena ini menyangkut Rena sama Askar, saya harus lakukan, Ren. Saya nggak bisa diam. Makanya kamu tolong siapkanlah ya. Kalau misalkan situasi ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Baik, Pak. Saya juga akan kerahkan anak buah kita, Pak. Ya. Setidaknya kita sudah siap. Kalau nggak sesuai dengan harapan kita, Ren. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bu Sarah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini banyak orang yang mau membantu untuk mencari Rena dan Rena bisa secepatnya ditemukan dalam kondisi yang baik-baik aja. Iya, sama-sama Pak. Semoga ya. Iya. Iya, No. Pokoknya aku akan bantu kamu terus sampai kamu bisa dapetin Rena. Tapi kapan ya kamu mikirin aku? Kalau kayak gini, aku harus bisa dapetin perhatian dari Nino. Ada apa, Bu Sarah? Kepala saya sih sedikit pusing. Kayaknya karena kurang tidur deh. Ini pasti gara-gara ngebantuin buat nemuin Rena. Enggak apa-apa kok. Gimana kalau saya bawa ke rumah sakit? Kita sekalian check up aja rumah sakit. Boleh? Iya, silakan. Lokasinya sudah betul kan, Pak? Sesuai titik harus sebenarnya. Saya coba telepon orangnya dulu ya. Baik, Pak.
Halo Pak, saya sudah tiba di lokasi nih. Cuman kosong, nggak ada orang. Iya Pak, saya masih di jalan. Tunggu saja Pak. Baik. Lagi di jalan katanya. Siap-siap untuk kemungkinan terburuk ya. Baik, Pak. Kalau masih lemas, duduk aja dulu sebelum kita ke dokter. Gimana? Saya cekin ke administrasi dulu ya. Kalau terus seperti ini, aku malah makin tertarik sama kamu. Apa kamu juga bisa tertarik sama aku? Mama, Papa? Siapa yang sakit? Kebetulan hari ini jadwal kontrolnya Mama. Mama lagi ngedrop. Mama mau check up aja, no. No, kebetulan ketemu kamu di sini. Papa mau ngomong sebentar sama kamu. Boleh, Pak. Ada apa? Soal usaha kamu mengambil hak asuh Rena. Papa udah lihat kamu ke rumah Al bawa pengacara. Sempat live juga, Papa nonton sedikit tadi. Terserah kamu sih, Lo. Kamu mau usaha seperti ini. Kamu udah cukup dewasa untuk menentukan langkah kamu, menerima setiap resikonya, tapi menurut Papa kurang pantas. Kalau kamu sekarang dengan kondisi sekarang seperti ini kamu mau mengambil hak asuh Rena, gak pantas, No. Maaf, Pak, saya ikut bicara, tapi kenapa ya menurut Anda Pak Nino ini kurang pantas? Dia kan ayah kandungnya Rena. Mbak, boleh diam dulu sebentar. Kita lagi membahas masalah keluarga. Dan Anda bukan keluarga kami, kan? Jadi lebih baik nggak usah ikut campur dulu ya. Maaf, Bu Sarah. Saya minta waktu bicara dengan Papa Surya dan Mama Sarah. Ada lagi, Pak? No. Papa cuma minta kamu jangan menyudutkan Al seperti ini. Andin baru meninggal. Meninggalkan kita semua. Kita sekarang semua lagi fokus mencari Rena, mencari Askara. Seharusnya kamu juga bantu cari Rena. Iya, Pak, aku paham. Soal mencari Rena, aku juga bantu kok, Pak. Menyebarkan berita lewat sosial media juga salah satu minta bantuan orang-orang yang mungkin kenal dengan Rena. Di samping itu juga, aku meng-hire jasa profesional untuk mencari Rena. Karena kalau bekerja sendiri rasanya sulit, Pak. Tidak ada petunjuk. Kalau menyangkut hak asuh Rena, saya yakin Papa pasti merasakan apa yang aku rasain, Pak. Bertahun-tahun aku menahan semuanya, Pak. Berkali-kali Papa udah kasih aku nasihat. Aku dengerin semua, Pak. Tapi apa yang terjadi kemarin? Lagi dan lagi, Papa ingat setelah Andin meninggal, Rena tiba-tiba kabur dari rumah dan pergi ke kuburan. Dan tidak ada satu orang